Bayangkan seorang pria sederhana bernama Arman. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari terbitnya matahari, tapi bukan karena semangat. Ia bangun karena kegelisahan. Di meja kecil di ruang tamu yang sempit, tumpukan kertas tagihan menunggu, seperti monster tanpa wajah yang terus menuntut darahnya. Angka-angka itu menari di kepalanya bahkan sebelum ia menyalakan lampu. Cicilan motor yang menunggak, biaya sekolah anaknya, listrik yang hampir diputus. Di luar, jalanan kota mulai ramai. Suara klakson, pedagang yang memanggil pembeli, anak-anak yang berangkat sekolah dengan seragam bersih. Tapi bagi Arman, dunia terasa seperti penjara transparan. Ia berjalan ke dapur, menemukan istrinya sedang menyiapkan sarapan seadanya. Nasi dingin sisa kemarin dengan sedikit kecap. Tatapan mata mereka bertemu tanpa kata-kata. Ia tahu istrinya berusaha menyembunyikan kekhawatiran, tapi senyum itu rapuh, hampir pecah. Arman bekerja sebagai karyawan di sebuah toko bangunan. Gajinya pas-pasan dan seringkali habis sebelum akhir bulan. Setiap kali ia menerima gaji, perasaan lega itu bertahan hanya beberapa jam. Begitu pulang, setengah dari uang sudah hilang, tersedot oleh hutang lama yang tak pernah habis. Malam-malamnya penuh dengan suara dalam kepalanya. Bagaimana jika anakmu sakit? Bagaimana jika besok toko itu bangkrut? Bagaimana kalau bank menyita rumah? Ketika ia berjalan ke tempat kerja, hujan turun tiba-tiba. Sepatunya basah, bajunya lembab, dan ia merasa semakin kecil di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Setiap langkah menuju toko terasa berat, seolah tanah menolak kakinya. Ia melihat papan iklan besar bertuliskan, "Kebebasan finansial dimulai dari pikiran Anda." Ia menatapnya sebentar, lalu tertawa pahit. "Omong kosong," gumamnya pelan. Hari itu berlalu lambat. Di toko, ia melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam, ia hancur. Setiap orang yang lewat dengan pakaian bagus, dengan wajah tenang, tampak seperti makhluk dari dunia lain. Dunia di mana uang bukan masalah, di mana mereka bisa bernapas bebas. Malam tiba, dan Arman kembali ke rumah. Ia duduk lagi di kursi kayu reot yang sama, menatap kertas tagihan yang kini terasa semakin berat. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Ia merasa malu. Malu pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada impian yang dulu pernah ia miliki. Malu karena di usianya sekarang, ia masih terjebak di titik yang sama. Jika Anda yang mendengarkan ini pernah merasa dunia terlalu sempit, pernah merasa hutang dan kegagalan seperti rantai yang tak bisa diputus, maka Anda tahu persis bagaimana Arman merasa. Dan sebelum kisah ini berlanjut, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Karena perjalanan Arman menuju kebebasan akan mengungkap sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda. Arman menatap jendela kecil di ruang tamu. Hujan masih turun. Ia menghela napas panjang, merasa benar-benar terjebak. Tidak ada pintu keluar yang terlihat. Keesokan paginya, rasa putus asa itu semakin menusuk. Arman terbangun bukan oleh alarm, tapi oleh suara ketukan keras di pintu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tahu suara itu, suara yang sama setiap bulan. Dengan langkah berat, ia membuka pintu dan di sana berdirilah seorang pria dengan wajah dingin, petugas penagih hutang. "Pak Arman," suara itu tajam, "sudah lewat jatuh tempo. Kalau minggu ini tidak ada pembayaran, motor akan kami tarik." Arman menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya serak. "Tolong beri waktu sedikit lagi. Saya sedang berusaha." Penagih itu hanya tersenyum sinis. "Usaha tanpa hasil tidak berguna. Ingat, ini bukan permainan. Kami butuh uang." Lalu, ia meninggalkan Arman dengan ancaman yang menggantung di udara. Pintu tertutup, tapi dunia Arman semakin terasa hancur.
Ia bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Istrinya muncul dari dapur, wajahnya pucat. "Bang, apa yang mereka bilang?" Arman hanya menggeleng, tak sanggup mengucapkan kebenaran. Anak kecil mereka yang berusia 6 tahun datang mendekat dengan polos, membawa gambar yang baru ia coret. Rumah sederhana dengan matahari besar di atasnya. "Ayah, nanti kalau kita kaya, aku mau punya rumah besar ya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Arman merasa runtuh. Bagaimana ia bisa menjanjikan sesuatu yang bahkan untuk bertahan hidup saja ia kesulitan? Hari itu, di tempat kerja, pikirannya tidak bisa fokus. Ia salah menghitung harga barang, membuat pelanggan marah. Atasan menegurnya keras di depan orang banyak. Semua orang menatap, sebagian tertawa kecil. Malu membakar wajahnya. Ia ingin menghilang. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Gelap, hanya ditemani cahaya lampu redup. Ia membuka dompetnya. Kosong, hanya tersisa beberapa lembar lusuh, yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras seminggu. Ia meletakkannya di meja, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Pikiran-pikiran gelap mulai berbisik. Mungkin kau memang gagal. Mungkin kau tidak ditakdirkan untuk sukses. Lihat sekelilingmu, semua orang berjalan maju, dan kau tertinggal jauh. Apa gunanya bertahan? Air mata akhirnya jatuh. Ia mencoba menahannya, tapi tangis itu pecah, menelan seluruh dadanya. Ia merasa sendirian, terjebak dalam sumur gelap tanpa cahaya. Beberapa jam kemudian, telepon berdering. Ibunya menelepon, meminta sedikit uang untuk biaya berobat. Arman terdiam. Ia ingin membantu, tapi bagaimana kalau dirinya sendiri tenggelam? Setelah menutup telepon, ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tidak hanya gagal sebagai suami, tapi juga gagal sebagai anak. Ia menatap langit-langit rumah, kosong, putus asa. Hatinya berbisik, mungkin inilah akhir dari segalanya. Malam itu semakin larut, dan Arman tetap duduk di kursi kayu reyotnya. Suara jam dinding terdengar jelas di ruang tamu yang sunyi, berdetak lambat seperti menandai detik-detik kegagalannya. Matanya bengkak, napasnya berat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berada di dasar jurang. Tiba-tiba hujan berhenti. Udara menjadi hening, seolah kota ikut menahan napas. Dalam diam itu, pandangan Arman tertuju pada rak kecil di sudut ruangan. Ada tumpukan buku lama yang ia warisi dari ayahnya. Tangannya tergerak membuka salah satunya. Sampulnya lusuh, warnanya pudar, hurufnya hampir hilang. Judulnya, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Arman menatapnya lama. Buku itu pernah ia lihat berkali-kali, tapi tidak pernah disentuh serius. Omong kosong motivasi, pikirnya dulu. Namun malam itu, dengan matanya yang basah, sesuatu terasa berbeda. Seolah buku itu memanggilnya, menawarkan secercah cahaya di tengah kegelapan. Dengan ragu, ia membuka halaman pertama. Tulisannya sederhana, tapi menusuk. Ia membaca kata-kata Hill tentang kekuatan pikiran, tentang bagaimana setiap keberhasilan lahir dari keinginan yang membara dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ada satu kata yang menarik perhatiannya. Autosugesti. Ia mengerutkan kening. Autosugesti? Gumamnya pelan. Ia melanjutkan membaca. Hill menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar bisa diprogram ulang dengan kata-kata yang kita ucapkan berulang kali, sampai keyakinan baru terbentuk. Seperti menanam benih di tanah yang tandus, yang suatu saat akan tumbuh menjadi pohon besar. Arman memejamkan mata sejenak. Di satu sisi, ia merasa itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Bagaimana kata-kata bisa menghapus hutang, mengubah hidupnya? Di sisi lain, ia juga merasa tak punya pilihan lain. Semua jalan sudah buntu. Ia membuka buku catatan kosong yang ada di meja.
lalu menulis kata-kata sederhana. Saya berhak bebas dari hutang. Saya layak hidup berkecukupan. Saya akan menemukan cara. Tangannya gemetar saat menulis. Suaranya bergetar saat ia mencoba membacanya keras-keras. Rasanya aneh, bahkan konyol. Tapi di tengah rasa konyol itu, ada sesuatu yang muncul. Rasa hangat kecil di dadanya. Seperti api kecil yang menyala. Jika ini benar-benar bisa membantu, aku akan mencobanya, katanya pada dirinya sendiri. Ia membaca lagi halaman demi halaman tentang autosugesti, tentang membangun keyakinan yang teguh. Ada petunjuk praktis di sana. Ucapkan afirmasi setiap pagi dan malam, visualisasikan tujuan, rasakan emosi seolah itu sudah nyata. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Arman menutup buku itu dengan perasaan sedikit berbeda. Raut wajahnya belum berubah, hutangnya masih ada, tapi matanya punya kilatan baru. Bukan lagi hanya keputusasaan, tapi seberkas harapan. Dan sebelum kita melanjutkan kisah ini, tekan tombol suka sekarang juga, karena langkah kecil Arman berikutnya akan membuka rahasia penerapan ajaran Hill yang bisa menjadi titik balik hidup Anda. Keesokan paginya, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena rasa cemas yang mencekik, melainkan karena ada sesuatu yang baru bergetar di dalam dirinya. Ia mengambil buku catatan yang semalam ia tulis, menatap kalimat sederhana itu. Saya berhak bebas dari hutang. Saya layak hidup berkecukupan. Saya akan menemukan cara. Dengan suara serak, ia mengucapkannya lagi. Awalnya pelan, lalu sedikit lebih lantang. Ia merasa canggung, seperti sedang berbohong pada dirinya sendiri. Tapi ia ingat apa yang Hill tulis. Ulangi dengan keyakinan, meski awalnya terasa palsu. Lambat laun, pikiran bawah sadar akan percaya. Ia mulai menjadikan ini ritual. Pagi sebelum berangkat kerja, malam sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia menatap matanya sendiri dan mengulang afirmasi itu. Beberapa kali ia hampir tertawa pahit, merasa konyol. Tapi ia terus memaksa dirinya karena ia tahu hanya ini satu-satunya tali yang bisa ia genggam. Hari-hari pertama tidak ada yang berubah. Hutang masih menumpuk, penagih hutang masih datang, dan pekerjaannya tetap berat. Tapi Arman mulai merasakan sesuatu yang halus di dalam dirinya. Pikirannya sedikit lebih tenang, langkahnya sedikit lebih ringan. Ia mulai percaya bahwa meski kenyataan pahit masih di depan matanya, ada kemungkinan hal berbeda bisa terjadi. Suatu malam, ia menulis lebih detail di catatannya. Ia menulis seolah-olah semua hutangnya sudah lunas. Ia menulis, saya memiliki kebebasan finansial. Saya bisa membiayai keluarga saya dengan layak. Saya hidup berlimpah. Ia bahkan menambahkan angka-angka pasti, membayangkan penghasilan yang ia inginkan setiap bulan. Ia menutup matanya, mencoba merasakan bagaimana rasanya hidup dengan bebas, tanpa ketakutan. Semakin sering ia melakukannya, semakin nyata perasaan itu. Seperti benih yang mulai berkecambah di tanah gersang. Minggu kedua, tanda-tanda kecil mulai muncul. Di toko bangunan tempat ia bekerja, seorang pelanggan yang sering datang tiba-tiba menawarkan pekerjaan tambahan kepadanya. Membantu menghitung stok barang di gudang dengan bayaran ekstra. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan beras minggu itu. Arman pulang dengan senyum yang tulus untuk pertama kali setelah sekian lama. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia mulai menghubungkan titik-titik, pikiran yang ia ulang setiap hari, perasaan yang ia tanam, dan peluang yang muncul tiba-tiba. Seperti yang Hill katakan, ia bergumam, pikiran benar-benar bisa menarik apa yang selaras dengannya. Meski masih jauh dari bebas hutang, api kecil itu kini makin menyala. Ia terus mengulangi autosugesti, kali ini dengan lebih bersemangat. Ia bahkan mulai menularkannya pada istrinya, mengajaknya mengucapkan afirmasi bersama.
Malam-malam mereka yang biasanya hanya penuh kecemasan, kini mulai berganti dengan percikan keyakinan. Dan meskipun jalannya masih panjang, Arman tahu, sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Hari-hari berlalu, dan disiplin kecil itu menjadi bagian dari hidup Arman. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, ia duduk di ruang tamu dengan buku catatannya. Ia membaca afirmasi keras-keras, lalu menutup mata dan membayangkan dirinya bebas dari hutang, berjalan bersama keluarganya dengan senyum tanpa beban. Malamnya, sebelum tidur, ia mengulanginya lagi. Ritual ini menjadi jangkar, menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan ketakutan. Namun jalan itu tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika penagih hutang datang lagi, mengetuk pintu dengan nada kasar. Ada saat-saat ketika anaknya meminta sesuatu yang sederhana, mainan kecil di warung, dan Arman tidak bisa membelinya. Pada malam-malam seperti itu, suara ragu kembali berbisik, "Apa gunanya semua ini? Kata-kata tidak bisa membayar tagihan." Tapi Arman memilih untuk melawan. Ia ingat kalimat Hill, "Setiap kegagalan membawa benih kesuksesan yang setara." Ia berpegang pada itu seperti seorang pendaki yang berpegangan pada batu di tebing curam. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya ujian. Aku akan terus mengulangi, aku akan terus percaya." Perlahan, hal-hal kecil mulai bergeser. Di toko, ia tiba-tiba merasa lebih berani menawarkan solusi pada pelanggan. Sikapnya yang lebih positif membuatnya lebih disukai. Atasannya memperhatikan, bahkan mulai memberinya tanggung jawab tambahan. Setiap kali mendapat sedikit tambahan penghasilan, Arman langsung mencatatnya di buku catatannya sebagai bukti nyata bahwa pikirannya menarik peluang baru. Ia juga mulai mengubah rutinitas lain. Bukannya pulang dengan wajah lelah dan langsung mengeluh, ia memilih duduk bersama istrinya untuk berbicara tentang impian mereka. Mereka membayangkan rumah yang lebih luas, pendidikan terbaik untuk anak, dan kehidupan tanpa tagihan yang menghantui. Visualisasi itu membuat mata istrinya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada secercah keyakinan di sana. Suatu sore, seorang pelanggan tetap mengajaknya berbincang lebih lama. Pelanggan itu pemilik usaha kecil yang sedang mencari orang jujur dan rajin untuk membantu mengelola suplai bahan bangunan. Ia menawari Arman kesempatan kerja sampingan dengan penghasilan lebih besar daripada sekadar menghitung stok. Tawaran itu datang tiba-tiba, tapi bagi Arman itu terasa seperti jawaban dari doa dan autosugesti yang ia ulang setiap hari. Malamnya, ia menulis panjang di buku catatannya, "Aku sekarang memiliki peluang baru. Semesta menanggapi pikiranku. Aku benar-benar sedang menuju kebebasan." Tangannya tidak lagi gemetar. Suaranya saat membaca afirmasi sudah tidak bergetar. Ada keyakinan baru yang tumbuh, kokoh seperti akar pohon, dan di titik itu Arman mulai menyadari sesuatu. Kekuatan sesungguhnya bukan hanya pada uang yang datang, tapi pada perubahan dirinya. Dari seorang pria yang dulu dikuasai rasa takut, ia perlahan berubah menjadi seseorang yang memegang kendali atas pikirannya sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan perjalanan Arman mulai menampakkan hasil yang lebih nyata. Hutang-hutangnya memang belum lunas sepenuhnya, tapi ia kini memiliki aliran pemasukan tambahan dari pekerjaannya bersama pelanggan yang menawarinya kesempatan baru. Setiap rupiah yang ia terima, ia kelola dengan hati-hati. Ia belajar menunda kesenangan kecil demi melunasi kewajiban besar. Yang lebih mengejutkan, perubahan terbesar justru terlihat dari cara orang lain memandangnya. Dulu, ia sering menunduk ketika bertemu tetangga karena merasa malu dengan hutang. Kini, ia mulai berjalan dengan dada lebih tegak. Senyumnya tidak lagi dipaksakan. Sikap ini menarik perhatian. Beberapa tetangga bahkan mulai menanyakan rahasianya. "Kok sekarang terlihat lebih bersemangat, Man?" Ia hanya tersenyum dan berkata,
Saya sedang belajar mengubah pikiran saya. Di rumah, suasana berubah total. Istrinya yang dulu sering termenung, kini ikut terlibat dalam ritual afirmasi setiap malam. Mereka berdua duduk berdampingan, memegang tangan anak mereka, lalu mengucapkan bersama, "Kami layak hidup berkelimpahan. Kami akan keluar dari hutang. Kami hidup dalam kebebasan finansial." Anak mereka awalnya tertawa, menganggap itu permainan, tapi lambat laun, kata-kata itu menjadi bagian dari keseharian mereka. Rumah kecil yang dulu penuh kecemasan kini mulai dipenuhi harapan. Suatu pagi, Arman membaca kembali salah satu kalimat Napoleon Hill yang kini ia hafal di luar kepala. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran bisa dicapai. Kata-kata itu bukan lagi sekadar tulisan di kertas. Itu menjadi napas baru yang menyalakan tekadnya. Perubahan semakin terasa ketika ia mendapat kesempatan menghadiri pertemuan bisnis kecil bersama beberapa pengusaha lokal. Salah satu dari mereka tertarik dengan kedisiplinan dan kejujuran Arman, lalu menawarinya kerja sama distribusi bahan bangunan dengan modal yang bisa dicicil. Tawaran itu datang tepat saat Arman sedang menulis afirmasinya tentang membuka pintu rezeki yang lebih besar. Ia pulang dengan hati berdebar, hampir tak percaya. Malam itu ia duduk di ruang tamu, menatap buku catatan lusuhnya, lalu tersenyum. Semua benih kecil yang ia tanam melalui autosugesti mulai berbuah. Ketika ia membayar salah satu hutang besarnya untuk pertama kali, perasaan lega itu tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ia hampir menangis, tapi kali ini tangisan bahagia. Ia sadar, jalan menuju kebebasan finansial bukan lagi mimpi jauh. Itu sedang terjadi di depan matanya. Namun yang paling penting, ia kini memiliki alat yang tak ternilai. Kendali atas pikirannya sendiri. Ia tahu badai hidup mungkin akan datang lagi, tapi ia juga tahu cara menyalakan kembali api di dalam dirinya. Autosugesti bukan lagi teori. Itu menjadi fondasi yang menopang setiap langkahnya. Suatu sore yang hangat, Arman duduk di teras rumahnya sambil menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Di depannya ada tumpukan kwitansi. Bukan lagi tumpukan tagihan, melainkan bukti pembayaran hutang yang perlahan ia lunasi satu persatu. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh lembaran terakhir. Cicilan motor yang dulu membuatnya hampir kehilangan segalanya, kini resmi lunas. Ia menutup mata, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan kebebasan yang nyata. Bukan kebebasan tanpa masalah, tapi kebebasan dari rasa takut yang dulu menjeratnya. Kesuksesannya tidak berhenti di situ. Usaha sampingan yang ia jalankan bersama rekan barunya berkembang pesat. Pesanan meningkat, jaringan distribusi melebar, dan pendapatan bulanan Arman kini jauh melampaui gaji tetapnya di toko bangunan. Pada akhirnya, ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan dan sepenuhnya fokus pada bisnisnya sendiri. Keluarganya ikut merasakan perubahan besar itu. Istrinya kini bisa mengelola rumah tangga dengan tenang tanpa harus menghitung sisa beras setiap malam. Anak mereka bisa membeli mainan sederhana tanpa Arman merasa bersalah. Bahkan, mereka mulai menabung untuk pendidikan sang anak di masa depan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana namun penuh tawa, Arman kembali membuka buku catatan lusuhnya. Ia membaca kembali afirmasi yang dulu ia tulis dengan tangan gemetar. Saya berhak bebas dari hutang. Saya layak hidup berkecukupan. Saya akan menemukan cara. Kini kalimat itu bukan lagi harapan kosong. Semuanya sudah menjadi kenyataan. Ia menulis afirmasi baru. Saya hidup dalam kelimpahan. Saya berbagi rezeki dengan orang lain. Saya menjadi sumber inspirasi. Dan ia membuktikan itu. Dengan penghasilan yang kini stabil dan meningkat, Arman mulai membantu tetangganya yang sedang kesulitan.
Ia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada seorang pedagang kecil agar bisa kembali berdagang. Ia membiayai kebutuhan sekolah anak yatim di lingkungannya. Ia sadar, kekayaan sejati bukan hanya tentang uang yang ia simpan, tapi tentang seberapa banyak ia bisa memberi. Arman menutup malam itu dengan doa syukur, lalu berkata kepada istrinya, "Semua ini berawal dari kata-kata kecil yang dulu terasa mustahil. Tapi Hill benar, pikiran adalah kekuatan terbesar manusia." Narasi kita ditutup dengan pesan ini. Jika Arman yang tenggelam dalam hutang bisa membalikkan hidupnya hanya dengan mengubah pikiran, maka siapapun bisa. Napoleon Hill menulis, "Tidak ada batasan bagi pikiran, kecuali batasan yang kita pasang sendiri." Sekarang giliran Anda untuk bertanya pada diri sendiri. Kata-kata apa yang akan Anda tanam hari ini untuk menuai kehidupan yang Anda impikan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena mungkin itulah langkah pertama menuju keajaiban yang Anda cari.